Halo guys, assalamualaikum. Dengan Tony di sini dan kali ini kita akan bernostalgia dengan ponsel ini, Sony Ericsson W200i, sebuah ponsel Walkman yang didedikasikan untuk kalangan orang-orang yang bisa dikatakan budget friendly alias menengah ke bawah. Kalian bisa lihat dari modelnya aja sudah bisa mengisyaratkan bahwa ponsel ini itu nggak neko-neko. Dan memang ini adalah ponsel Walkman yang nggak neko-neko. Kalau kalian melihat ponsel-ponsel Walkman pada umumnya, mereka terkadang memiliki tombol-tombol yang didedikasikan untuk media seperti itu. Misalnya ini W700i, walaupun memang ini bukan kelas flagshipnya, tapi dia punya satu ciri khas, yaitu ada tombol Walkman di bagian atas sini, sedangkan di ponsel ini itu nggak ada tombol Walkman sama sekali. Namun jangan khawatir, kita masih tetap bisa mengakses musik playernya atau Walkman-nya tersebut dengan menekan tombol di samping ini. Nanti kita akan explore lebih lanjut fitur-fitur Walkman-nya di ponsel ini, sekaligus bernostalgia dengan ponsel jadul Sony Ericsson W200i ini. Oke, dari build quality dan sisi ergonominya sendiri, saya katakan ponsel ini bisa saya bilang mirip-mirip dengan seri J series mungkin. Misalnya J200 ataupun J300i, di mana ponsel tersebut itu memang didedikasikan untuk kelas yang budget friendly. Jadi terkesan nggak neko-neko, nggak ada tombol-tombol yang spesial dari ponsel-ponsel seperti itu. Begitu juga di W200i ini, dia tidak memiliki tombol-tombol yang spesial, kecuali di samping kirinya ini ada tombol berwarna orange yang ketika ditekan dia akan langsung masuk ke pemutar musik Walkman-nya. Sedangkan di bagian kanan sini ada tombol volume up dan volume down seperti itu. Di bagian atas sendiri ini cuma ada tombol on off, kemudian ada infrared karena ponsel ini nggak punya Bluetooth, salah satu kekurangan ponsel ini, namun masih punya infrared untuk bertukar data, bertukar MP3 juga bisa seperti itu. Namun dia tetap masih bisa menggunakan kabel data untuk ngisi-ngisi lagu di ponsel ini. Nah, sedangkan untuk dengerin lagu kita juga harus menggunakan headset yang punya colokan seperti ini. Salah satu kekurangan di ponsel-ponsel zaman dulu adalah mereka itu sering menggunakan headset yang khusus untuk ponsel itu sendiri. Jadi kalau kalian mau mendengarkan lagu di ponsel-ponsel seri Walkman ataupun ponsel-ponsel Sony Ericsson pada umumnya, kalian bisa beli converter seperti ini. Ini converter dari jack Sony seperti ini ke jack audio 3,5 mili. Jadi dia lebih universal, kita bisa menggunakan headset jenis apapun. Nah, salah satu kekurangan lain dari ponsel ini dan khususnya ponsel-ponsel Sony Ericsson lainnya adalah ini, penggunaan memori M2. Memori M2 ini memang memori yang khusus diciptakan Sony untuk perangkat-perangkat Sony, baik itu ponsel Sony Ericsson apapun serinya itu, ataupun PSP ataupun yang lainnya seperti itu. Dan harga memori M2 itu cenderung mahal daripada memori standar pada umumnya di zaman itu, misalnya MMC. Jadi bisa saya katakan salah satu, bisa dikatakan dua kendala terbesar ketika kalian membeli ponsel Sony Ericsson W200i di zaman dulu adalah mahalnya memori M2 dan dia menggunakan headset yang khusus memang digunakan untuk Sony Ericsson itu sendiri. Di bagian depan sendiri Sony Ericsson masih menggunakan joystick untuk bernavigasi, yang mana pengalaman saya untuk ponsel-ponsel yang menggunakan joystick seperti ini itu rawan banget untuk bisa dikatakan rusak joysticknya seperti itu. Dan hal tersebut saya alami di Sony Ericsson K700i, di mana ponsel itu saya pakai sehari-hari di kala SMA kalau nggak salah, dan dia joysticknya itu cepat rusak menurut saya. Jadi kalau kalian pecinta ponsel-ponsel jadul dan ingin menggunakan ponsel-ponsel jadul Sony Ericsson seperti ini untuk dengerin musik, saya sarankan untuk beli ponsel-ponsel Sony Ericsson yang tombol navigasinya itu D-pad, bukan joystick seperti ini. Oke, sekarang kita akan langsung aja mengeksplor sisi Walkman dari ponsel ini. Kalau di W700i ini, ketika kita pencet ini, dia akan langsung masuk ke pemutar musik Walkman-nya. Di ponsel ini itu
kita harus menekan tombol ini. Jadi ketika kita tekan tombol ini, dia akan masuk ke pemutar musik Walkman-nya. Nah, untuk pemutar musik Walkman-nya sendiri sih di ponsel ini memang nggak terlalu berbeda jauh dengan ponsel-ponsel seri Walkman lainnya. Bahkan ketika kalian membandingkan pemutar musik di seri K-series ini atau seri Cybershot ini, pemutar musiknya itu cenderung sama. Tapi ada satu hal yang tidak ada di sini di seri Cybershot, namun ada di semua seri Walkman. Saya akan tunjukkan. Nah, ini yang membuat seri Walkman itu sedikit memiliki ciri khas daripada pemutar musik di ponsel-ponsel Sony Ericsson lainnya, yaitu fitur Megabass. Fitur Megabass sendiri ini merupakan sebuah equalizer yang sudah di-branding oleh Sony Ericsson untuk ponsel-ponsel Sony Ericsson, dan ketika kalian ngeplay lagu dengan equalizer ini, memang suaranya itu sedikit lebih ngebass menurut saya. Namun equalizer tersebut tidak diberikan di ponsel-ponsel lainnya, bahkan untuk ponsel yang high-end seperti ini, seperti K810i, dia tidak memiliki fitur Megabass. Adanya cuma bass doang, bass biasa seperti itu, dan itulah yang membedakan antara Walkman series dan non-Walkman series. Namun untuk hal-hal lainnya saya pikir cenderung sama aja antara Walkman series dan non-Walkman series. Untuk equalizernya sendiri selain ada Megabass, dia ada voice, kemudian treble boost, kemudian ada normal dan bass. Kalian juga bisa menyeting manual dengan memencet ini, jadi kalian bisa menyeting sesuka hati kalian untuk equalizernya. Oke, kita akan coba untuk mutar lagu di ponsel ini gimana kualitas speakernya. Ya, untuk kualitas suaranya sendiri sih saya pikir cukup oke lah untuk sebuah ponsel budget friendly seperti ini. Memang kita tidak bisa mengharapkan kualitas suara yang lebih. Kalau kalian mau kualitas suara lebih, ya kalian harus menggunakan headset aja untuk ngedengerin musik dari ponsel seri Walkman ini. Nah, banyak banget hal yang disunat dari ponsel W200i ini karena mengingat ponsel ini merupakan ponsel seri budget, sehingga jangan harap kalian bisa menemukan fitur-fitur andalan Sony Ericsson di ponsel ini. Misalnya aja dari resolusinya aja. Dari resolusi layarnya aja sudah kelihatan bahwa ponsel ini memiliki resolusi layar yang lebih rendah, kalau nggak salah 128x160 deh. Sedangkan ini itu resolusinya 240x320 pixel. Dari resolusinya, ikon-ikonnya juga sudah jauh berbeda di kedua ponsel ini. Kemudian fitur lainnya misalnya, nah kita masuk ke folder game. Nah, kalian bisa lihat di W200 cuma ada game, foto DJ, musik DJ, dan record sound. Sedangkan di ponsel ini lebih banyak ada musik DJ, video DJ, video player, remote control, sound record, dan lain sebagainya. Dan ada radio juga di ponsel ini. Ya, disitulah salah satu hal yang disunat oleh Sony Ericsson di ponsel ini. Namun ponsel ini sebenarnya masih mendukung Java, hanya saja saya tidak bisa menemukan cara untuk menginstal Java di ponsel ini. Karena ketika saya kirim file Java-nya di sini, dia itu langsung keinstal di ponsel ini. Sedangkan saya nggak punya kabel data ataupun card reader untuk M2 ini, jadi saya nggak bisa install aplikasi-aplikasi Java di ponsel ini. Oke, kita lihat yang lainnya. Kalau dari sisi perpesanan sih ya hampir mirip lah ya, nggak terlalu berbeda jauh. Coba kita ngetik di sini, masih enak nggak ya? Oh iya, salah satu hal yang nggak saya suka dari Sony Ericsson ketika kalian sudah terbiasa menggunakan Nokia adalah kalau di ponsel-ponsel Nokia spasi itu ada di angka 0, sedangkan kalau di Sony Ericsson spasi itu ada di tombol pagar ini. Jadi terkadang kalau kalian sering pakai ponsel Nokia kemudian ganti ke Sony Ericsson dan kalian mau ngetik spasi, munculnya adalah plus seperti ini karena di tombol 0 ini adalah lambang plus.
Kurang lebih seperti itulah yang sering saya rasakan di zaman dulu. Sedangkan untuk kamera ponsel ini kalau nggak salah dibekali dengan kamera mungkin VGA kalau seingat saya. Dan untuk hasilnya ya bisa dikatakan cukup standar lah ya. Untuk sebuah ponsel-ponsel budget di kelasnya. Karena memang ponsel W series ini lebih ditonjolkan untuk musik, jadi untuk sesi kameranya itu cenderung standar-standar aja. Apalagi ini adalah seri budget dari Walkman series. Oke, kita back aja. Ponsel ini juga sudah dibekali dengan internet service alias browser. Namun seingat saya ponsel ini itu hanya dilengkapi dengan jaringan 8G doang. Dan kalau zaman dulu kita browsingnya itu bukan website tapi website, WAP. Yang mana merupakan versi lebih sederhana dari sebuah website. Oke, kita lihat yang lainnya. Di settingan ini ada, ya settingannya sangat-sangat simple banget. Bandingin dengan settingan dari K810i ini. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya. Settingan di ponsel ini jauh lebih simple banget daripada settingan di ponsel ini. Kita lihat sini ada general, kemudian general ini kalau nggak salah profil seperti itu. Oh bukan deng. Oh ya, ada profil, time and date, language, dan lain sebagainya. Di sound and alert ini ada untuk ringtone dan lain sebagainya. Display, oh iya sini ada tema. Tapi temanya kalau nggak salah di sini cuma satu doang. Ini tuh nggak bisa kalau nggak salah. Iya, dia error. Call dan connectivity. Nah, connectivity ini ada inframerah dan lain sebagainya. Nih, saya tunjukin gimana cara kita bisa ngirim file dengan inframerah. Jadi misalnya kita mau ngirim file dengan inframerah, kita harus aktifin inframerahnya dulu. Kita onin atau 10 menit seperti itu. Kemudian dari sini kita pilih more, kemudian send. Kita pilih via inframerah dan kita harus ngedeketin dua device seperti ini. Nah, ya dia baru akan terkirim melalui inframerah. Untuk file MP3 sebesar 3 MB seperti ini, saya udah nyoba. Dengan inframerah kita butuh sekitar 4 menit. Jadi bersyukurlah untuk kalian yang hidup zaman sekarang, sudah ada Bluetooth, sudah ada Wi-Fi. Kalian tidak perlu menunggu lama untuk ngirim file sebesar 3 MB seperti ini. Tapi di zaman dulu, inframerah merupakan salah satu penyelamat ketika kalian ingin ngirim-ngirim file di ponsel-ponsel yang kastanya lebih rendah seperti itu. Karena ponsel-ponsel seperti itu cenderung nggak dilengkapi dengan Bluetooth, namun masih memiliki konektivitas inframerah. Terutama untuk ponsel-ponsel Sony Ericsson ya. Kalau di ponsel Nokia itu setahu saya jarang banget yang pakai inframerah. Tapi nggak tahu juga ya. Karena dulu seingat saya inframerah itu identik dengan ponsel-ponsel Sony Ericsson. Kalau kita jauhin seperti ini masih bisa, nggak tahu berapa jauh ya. Segini juga masih bisa. Ya udahlah, saya capek. Cancel aja ya. Oke, mungkin itu aja yang saya mau review dari ponsel Sony Ericsson jadul ini. Kalau kalian punya saran ponsel jadul apalagi yang saya review, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Kalau kalian ingin ngelihat review ponsel-ponsel jadul lainnya, kalian bisa ubek-ubek channel saya aja, Tony Gadget.